Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mailia Pramonosari, SE, MSI, dan juga teman-teman dari akuntansi C 2018 yang saya sayangi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai keputusan investasi modal. Sebelum kami mempresentasikannya, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama yaitu ada Farhan Kurniawan dengan NIM 72114182203. Yang kedua yaitu ada Lutfi Laili dengan NIM 72114182204. Yang ketiga ada Erina Putri dengan NIM 72114182205. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Gina Nurvila Mugaviana dengan NIM 72114182206. Mari kita simak baik-baik presentasi dari kelompok 10. Di sini saya selaku presenter pertama akan menjelaskan apa itu keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal yaitu hal yang berkaitan dengan perolehan aset-aset jangka panjang dan biasanya melibatkan pengeluaran dana yang cukup signifikan. Nah, dalam keputusan investasi modal ini ada dua jenis proyek. Yang pertama yaitu proyek independen dan yang kedua yaitu proyek mutually exclusive. Untuk proyek independen sendiri yaitu proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek-proyek yang lainnya. Sedangkan untuk proyek mutually exclusive yaitu proyek yang jika diterima akan membatalkan dari proyek-proyek lainnya yang saling bersaing atau bersinggungan. Kemudian seorang manajer harus membuat keputusan investasi modal. Nah, untuk membuat keputusan investasi modal ini, seorang manajer harus mempertimbangkan yang pertama, memperkirakan jumlah dan waktu dari arus kas. Yang kedua, menilai resiko dari investasi. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan pengaruh dari proyek terhadap laba perusahaan. Jadi, untuk membuat keputusan dalam investasi modal ini, seorang manajer benar-benar harus mempertimbangkan tiga aspek ini. Untuk apa? Untuk mengurangi kegagalan dalam investasi. Para manajer mengambil keputusan investasi modal dengan menggunakan model-model formal untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak proyek yang sedang diusulkan. Nah, terdapat model-model keputusan bergantung pada bagaimana model-model tersebut mengakui nilai waktu dari uang. Untuk model-model keputusan ini terdapat dua model. Yang pertama model diskonto dan yang kedua adalah model non-diskonto. Untuk model diskonto sendiri yaitu model yang memperhitungkan nilai waktu dari uang. Sedangkan untuk model non-diskonto yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, untuk non-diskonto sendiri ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama periode pengembalian modal dan yang kedua yaitu tingkat imbal hasil akuntansi atau disingkat dengan ARR. Untuk bagian pertama pada model non-diskonto yaitu periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan memperoleh kembali investasi awalnya. Untuk arus kas yang jumlahnya sama, periode pengembalian modal dihitung dengan membagi investasi dengan arus kas tahunan. Sedangkan untuk arus kas yang jumlahnya tidak sama, arus kas dijumlahkan sampai investasi diperoleh kembali. Jika hanya bagian dari setahun yang dibutuhkan, maka diasumsikan bahwa arus kas terjadi merata sepanjang waktu untuk setiap tahunnya. Nah, sedangkan untuk periode pengembalian modal mengabaikan nilai waktu dari uang dan tingkat keuntungan proyek karena tidak mempertimbangkan arus kas masuk yang tersedia setelah periode pengembalian modal. Tapi pada periode pengembalian modal ini terdapat manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk menilai dan mengendalikan resiko. Yang kedua yaitu meminimalkan dampak dari investasi terhadap likuiditas perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengendalikan resiko keuangan. Pada bagian 2 model non-diskonto yaitu ada tingkat imbal hasil akuntansi atau ARR. Nah, tingkat imbal hasil akuntansi atau ARR ini yaitu model yang digunakan untuk mengukur imbal hasil sebuah proyek dalam bentuk laba. Model ini kebalikan dari penggunaan arus kas pada proyek. Nah, untuk tingkat imbal hasil akuntansi ini sendiri dihitung dengan cara membagi laba rata-rata yang diharapkan dari sebuah investasi dengan investasi awal atau investasi rata-rata.
Namun, pada model ini kita harus mempertimbangkan tingkat keuntungan dari sebuah proyek. Nah, pada model tingkat imbal hasil akuntansi atau ARR ini memiliki sebuah keterbatasan. Ada 3 keterbatasan. Yang pertama yaitu ARR mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua, ARR terlalu ketergantungan pada laba neto. Dan yang ketiga, ARR terlalu insentif manajer. Namun, di balik keterbatasannya ini, tingkat imbal hasil akuntansi memiliki sebuah manfaat, yaitu berguna bagi manajer untuk menyaring investasi baru guna memastikan bahwa rasio-rasio akuntansi tertentu tidak terkena dampak buruk karena investasi tersebut, khususnya rasio-rasio akuntansi yang dimonitor untuk memastikan kepatuhan terhadap konvenan uang atau debt konvenan. Contoh di atas merupakan contoh perhitungan tingkat imbal hasil akuntansi atau ARR yang dapat dilihat pada buku halaman 839. Sebuah investasi membutuhkan pengeluaran awal sebesar $100.000 dan masa manfaatnya selama 5 tahun tanpa nilai residu. Arus kas tahunannya sebesar $50.000, $50.000, $60.000, $50.000, dan $70.000. Hitunglah laba neto tahunan untuk setiap tahun sampai dengan tahun kelima dan hitunglah tingkat imbal hasil akuntansi. 1. Beban penyusutan tahunan sama dengan $100.000 dikurangi 0 dibagi 5 tahun sama dengan $20.000. Laba neto tahunan sama dengan arus kas bersih dikurangi beban penyusutan. Laba neto tahun 1 sama dengan $50.000 dikurangi $20.000 sama dengan $30.000. Laba neto tahun 2 sama dengan $50.000 dikurangi $20.000 sama dengan $30.000. Laba neto tahun ketiga sama dengan $60.000 dikurangi $20.000 sama dengan $40.000. Laba neto tahun keempat sama dengan $50.000 dikurangi $20.000 sama dengan $30.000. Dan laba neto tahun kelima sama dengan $70.000 dikurangi $20.000 sama dengan $50.000. Dan yang kedua, total laba neto selama 5 tahun sama dengan $180.000. Laba neto rata-rata sama dengan $180.000 dibagi 5 sama dengan $36.000. Jadi, tingkat imbal hasil akuntansi sama dengan $36.000 dibagi $100.000 sama dengan 0,36. Selanjutnya yaitu model diskonto metode nilai sekarang bersih atau NPV. Nilai sekarang bersih atau NPV adalah selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar dari sebuah proyek. Untuk menggunakan model NPV, tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan harus ditentukan, biasanya biaya modal. Metode NPV menggunakan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar proyek. Jika nilai sekarang arus kas masuk lebih besar dari nilai sekarang arus kas keluar, maka NPV lebih besar dari 0 dan proyek tersebut menguntungkan. Jika NPV kurang dari 0, maka proyek tidak menguntungkan dan harus ditolak. Rumus metode nilai sekarang bersih atau NPV yaitu NPV sama dengan sigma CFT per 1 plus IT dikurangi I
sama dengan sigma CF1 DFT dikurangi I sama dengan P dikurangi I, di mana I merupakan nilai sekarang dari biaya proyek, biasanya pengeluaran kas awal, CFT arus kas yang akan diterima di periode T, I yaitu tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, T periode waktu, P nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan, dan DFT yaitu I per 1 plus I T atau faktor potongan harga. Berikutnya, contoh perhitungan NPV yang dapat dilihat pada buku halaman 842 dan halaman 843. Sebagai contoh, studi pasar yang terperinci memperlihatkan pendapatan tahunan yang diharapkan sebesar $300.000 untuk earphone baru. Peralatan untuk memproduksi earphone dibeli pada harga $320.000. Setelah 5 tahun, peralatan tersebut dapat dijual pada harga $40.000. Selain peralatan, modal kerja diharapkan meningkat sebesar $40.000 karena adanya peningkatan dalam persediaan dan piutang. Perusahaan berharap dapat memperoleh kembali investasinya dalam modal kerja di akhir masa proyek. Beban operasi tunai tahunan diperkirakan sebesar $180.000. Tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan adalah 12%. Perkirakanlah arus kas tahunan dan hitunglah NPV. Pada tabel di atas dijelaskan bahwa langkah 1 yaitu identifikasi arus kas, di mana pada tahun ke-0 total arus kas sebesar min $360.000 dan pada tahun pertama sampai tahun keempat total arus kas sebesar $120.000 dan pada tahun kelima total arus kas sebesar $200.000. Pada tabel kedua atau langkah kedua merupakan analisis NPV, di mana total nilai sekarang bersih sebesar $117.968. Selanjutnya, pada tabel halaman 843, total nilai sekarang bersih sama dengan total nilai sekarang bersih pada halaman 842, yaitu sebesar $117.968. Oke, selanjutnya adalah tingkat imbal hasil internal atau IRR. IRR ini sendiri adalah tingkat suku bunga yang membuat NPV sebuah proyek menjadi 0. YR juga dihitung dengan mencari tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang dari arus kas masuk sebuah proyek memiliki nilai yang sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluarnya. Selanjutnya, jika YR lebih dari tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau biaya modal, maka proyek dapat diterima. Sedangkan jika YR lebih kecil dari tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, maka proyek harus ditolak. Bisa dilihat teman-teman rumus IRR ini atau tingkat imbal hasil internal ini. Rumusnya ada di slide. Ya, untuk slide selanjutnya kegiatan pasca audit untuk proyek-proyek modal. Jadi di sini ada beberapa kegiatan pasca audit untuk proyek-proyek modal. Di sini ada 5. Yang pertama, kegiatan pasca audit dari sebuah proyek modal adalah langkah penting dalam investasi modal. Selanjutnya, kegiatan pasca audit membandingkan keuntungan aktual dengan keuntungan yang diperkirakan dan biaya operasi aktual dengan biaya operasi yang diperkirakan. Kegiatan pasca audit ini dapat mengevaluasi kinerja aktual sebuah proyek yang dikaitkan dengan kinerja yang diharapkan. Kegiatan pasca audit dapat juga mengarahkan kepada tindakan perbaikan dan memperbaiki kinerja suatu proyek atau proyek tersebut diabaikan saja. Kegiatan pasca audit
juga bertindak sebagai sebuah insentif bagi manajer untuk mengambil keputusan investasi modal secara hati-hati. Ya, selanjutnya ini keuntungan pasca audit. Ya, di sini ada beberapa keuntungan. Di sini ada 3. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yang kedua ada pengaruh positif terhadap perilaku manajer, yang ketiga ada perspektif independen. Yang alokasi sumber daya di sini memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara bijaksana, jadi tidak digunakan secara sewajarnya gitu. Selanjutnya pengaruh positif terhadap perilaku manajer. Di sini para manajer bertanggung jawab terhadap hasil dari keputusan investasi modal. Yang terakhir perspektif independen. Di sini hasil yang diperoleh akan lebih objektif. Slide selanjutnya membahas tentang keterbatasan pasca audit. Di sini keterbatasan pasca audit itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan pasca audit itu tidak murah, yang berarti mahal ya. Selanjutnya adanya kenyataan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari analisis awal mungkin menjadi sering tidak sahih oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan operasi aktual. Yang terakhir untuk keterbatasan pasca audit itu adalah akuntabilitas harus memenuhi syarat sampai batas tertentu atas kemustahilan untuk memperkirakan semua kemungkinannya. Jadi itu saja, terima kasih. Selanjutnya ada proyek-proyek mutuali eksklusif. Banyak keputusan investasi modal yang berhadapan dengan proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif. Di sini, dalam mengevaluasi proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif dan saling bersaing, para manajer memiliki pilihan untuk menggunakan NPV dan IRR. Saat memilih di antara proyek-proyek yang saling bersaing, model NPV mengidentifikasi dengan benar pilihan investasi yang terbaik. Lalu IRR juga dapat memilih proyek inferior. Oleh karena itu, karena NPV selalu memberikan sinyal yang tepat, seharusnya NPV yang digunakan. Dalam proyek-proyek mutuali eksklusif ini, nilai sekarang bersih dibandingkan dengan tingkat imbal hasil internal. Nilai sekarang bersih dibandingkan dengan tingkat imbal hasil internal. NPV dan IRR menghasilkan keputusan yang sama untuk proyek-proyek yang bersifat independen. Untuk proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif, proyek dengan NPV tertinggi atau IRR tertinggilah yang harus dipilih. Di sini NPV berbeda dengan IRR dalam 2 hal, dengan jenis ukuran asumsi menginvestasikan kembali arus kas. Yang pertama, metode NPV mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan. Sedangkan metode IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas yang masuk diinvestasikan kembali pada nilai IRR. Menginvestasikan kembali pada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih andal saat membandingkan proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif. Kemudian yang kedua, pada metode NPV mengukur keuntungan dalam nilai absolut, sedangkan metode IRR mengukur keuntungan dalam nilai relatif. NPV mengukur jumlah yang dapat mengubah nilai perusahaan. Ini adalah salah satu contoh untuk menghitung nilai sekarang bersih dan tingkat imbal hasil internal untuk proyek-proyek yang bersifat mutuali eksklusif. Dalam contoh ini, rancangan B lebih menguntungkan karena memiliki NPV yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya memilih rancangan B. Tetapi dalam contoh ini, rancangan A dan B memiliki tingkat imbal hasil internal yang sama, yakni kedua rancangan ini memiliki faktor diskonto sebesar $300.000. Dengan faktor diskonto sebesar $300.000 dan umur proyek 5 tahun menghasilkan IRR sekitar 20%. Walaupun demikian, kedua proyek tersebut memiliki IRR 20%, perusahaan seharusnya tidak mempertimbangkan keduanya sebagai proyek yang sama-sama diminati. Analisis memperlihatkan bahwa rancangan B menghasilkan NPV yang lebih besar sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan secara lebih besar juga dibandingkan dengan rancangan A. Rancangan B yang seharusnya dipilih.
Ini mengilustrasikan kesimpulan NPV dibandingkan IRR dari sisi konsep untuk analisis proyek-proyek yang saling bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun ada materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.